Kabupaten Purbalingga yang terletak di tengah-tengah Pulau Jawa kaya akan jejak-jejak sejarah dari masa silam. Berbagai macam benda cagar budaya dan artefak bernilai sejarah dari berbagai era ditemukan di kabupaten yang dikenal dengan julukan Bumi Perwira itu. Salah satunya adalah prasasti batu tulis Cipaku. Benda cagar budaya ini menjadi penanda bahwa pada sekira abad ke-5 Masehi, wilayah di lereng timur Gunung Slamet tersebut telah tumbuh dan berkembang sebuah peradaban yang menawan. Bagaimana cerita selengkapnya mengenai prasasti batu tulis Cipaku? Yuk kita ikuti video berikut ini. Tidak terlampau sulit untuk mencari keberadaan prasasti bersejarah ini. Jaraknya juga tidak terlalu jauh dari pusat kota Purbalingga, hanya sekira 15 km. Prasasti batu tulis Cipaku terletak di Dukuh Pangebonan, Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Para arkeolog dari Universitas Gadjah Mada dan juga dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah sudah meneliti artefak tersebut sejak tahun 1983. Prasasti Cipaku ini diperkirakan berasal dari abad ke-5 Masehi. Temuan-temuan artefak di sekitar prasasti Cipaku seperti Arca Ganesha dan Linggayoni menandakan bahwa prasasti Cipaku dibangun oleh peradaban yang bercorak Hindu. Di bawah pohon rindang ini, terletak di belakang saya di sana, ada namanya Prasasti Batu Tulis Cipaku. Komplek prasasti ini, warga sekitar menyebutnya sebagai Watu Tulis. Dan pada tahun 1983, arkeolog dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, dipimpin oleh Dr. Andas Kusen, arkeolog dari UGM, meneliti komplek situs prasasti Cipaku ini. Hasilnya, arkeolog dari UGM dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah kemudian berhasil membaca prasasti Cipaku tersebut. Tulisan yang tergores di dalam prasasti Cipaku tersebut bertuliskan Indra Wardana Wikramadeva. Namun, belum terlalu jelas dalam penelitian tersebut siapakah Indra Wardana Wikramadeva, kemudian apa kiprahnya dalam peradaban di era abad tersebut. Karena menurut penelitian BPCB dan UGM tersebut, prasasti ini berasal dari abad ketiga atau abad ke-5 Masehi. Nah, saat itu yang eksis di tanah Jawa adalah sebuah kerajaan bernama Tarumanegara. Dan Tarumanegara ini juga mempunyai situs yang mirip dengan situs Cipaku, yaitu situs batu tulis Ciareten yang ada di Kecamatan Cibumbulang, Kabupaten Bogor. Sejarawan Belanda bernama Wandermaulen juga meneliti bahwa di sini, di lereng timur Gunung Slamet, termasuk Purbalingga, adalah pusat kerajaan Galuh Purba yang eksis dari abad pertama sampai abad ke-5 Masehi. Bisa jadi juga bahwa Indra Wardana Wikramadeva ini adalah salah satu tokoh penting dari kerajaan Galuh Purba yang ada di tanah Perwira ini. Ya, inilah batu tulis Cipaku. Batu besar ini yang kemudian disebut dengan prasasti Cipaku atau warga setempat menyebutnya sebagai dengan Watu Tulis. Nah, di dalam tubuh batu ini tergores tulisan yang tadi disebutkan adalah Indra Wardana Wikramadeva. Di sini masih tampak jelas, meskipun sudah agak aus, tapi dapat dilihat dengan jelas huruf-huruf yang menyusun kata-kata Indra Wardana Wikramadeva dengan huruf Palawa, bahasa Sanskerta, dan mestrumnya Anustup. Jadi ada sulur-sulurnya seperti itu. Dan tulisan ini yang kemudian disebut dengan batu tulis Cipaku. Indra Wardana Wikramadeva sayangnya belum terlalu jelas siapakah dia, dari kerajaan mana, dan apa kiprahnya dalam peradaban tersebut. Hanya saja arkeolog dari UGM dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah menyebutkan bahwa prasasti ini berasal dari era abad ke-3 sampai ke-5 Masehi. Jika kemudian kita merujuk dengan catatan sejarah, kerajaan yang eksis pada saat tersebut adalah Kerajaan Tarumanegara. Dan
ada kesamaan bahwa Kerajaan Tarumanegara dengan Raja Purnawarmanya mempunyai situs juga batu pertulis, namanya Prasasti Batu Tulis Ciaretan. Huruf yang digunakan sama, huruf Palawa. Bahasanya sama, Sansekerta. Dan kemudian mestrumnya juga sama, Mestrum Anustup. Sehingga sangat dimungkinkan bahwa dua prasasti ini berasal dari era yang sama. Dan apakah Indrawardana Wikramadeva kemudian adalah salah satu bangsawan atau orang penting dari Kerajaan Tarumanegara? Bisa jadi itu kemudian menjadi salah satu dari prasasti Cipaku ini. Kemudian salah satu sejarawan Belanda, Van der Meulen, juga meneliti dan menyebutkan bahwa di lereng timur Gunung Slamet termasuk Purbalingga ini merupakan kawasan kerajaan Galuh Purba yang eksis pada abad pertama sampai ke-5 Masehi. Dan jika demikian, di sini adalah kerajaan Galuh Purba, juga bisa jadi dimungkinkan bahwa Indrawardana Wikramadeva yang tertulis dalam prasasti Cipaku ini merupakan salah satu orang penting yang berasal dari kerajaan Galuh Purba. Sampai saat ini, situs Cipaku ini juga masih dianggap keramat oleh masyarakat di sekitar sini. Banyak orang datang ke sini kemudian berdoa, kemudian memohon untuk mengharapkan berbagai hal hajatnya terkabul. Di sini banyak sisa-sisa pembakaran dupa yang membuktikan bahwa masih ada praktek-praktek untuk kemudian menganggap situs ini sebagai situs yang keramat. Di sekitar area situs Cipaku, di Dukuh Pangebonan ini juga ditemukan berbagai macam artefak dan benda cagar budaya yang disimpan di sini, di Museum Lokastiti Giribadra yang didirikan oleh almarhum Bapak Minto Harjo. Ada arca Ganesha, kemudian ada watu lumpang, dan ada lingga Danyoni yang disimpan dan menjadi koleksi Museum Lokastiti Giribadra. Arca ini, Arca Ganesha, adalah salah satu benda cagar budaya yang ditemukan di sekitar kompleks prasasti Cipaku. Arca Ganesha merupakan perlambang dari dewa ilmu pengetahuan di agama Hindu. Batu ini yang disebut dengan batu lumpang. Batu lumpang ini juga ditemukan di sekitar prasasti Cipaku. Pada kepercayaan Hindu, batu lumpang ini bisa jadi menyimbolisasikan sebagai Yoni, pasangan dari Lingga Yoni yang melambangkan Dewa Siwa dan Dewi Parvati. Batu berbentuk seperti lumpang ini juga salah satu artefak yang ditemukan di kompleks prasasti Cipaku. Itulah tadi sekelumit kisah tentang prasasti batu tulis Cipaku, sebuah artefak yang menjadi bukti adanya peradaban yang penting di Kabupaten Purbalingga. Indonesia sejak dulu kala dikenal dengan kekayaan sejarah dan budayanya yang adiluhung. Warisan budaya ini menjadi penguat jati diri kita sebagai bangsa yang besar. Oleh karena itu, mari kita peduli, pelajari, dan lindungi warisan budaya kita.